Terus berikutnya kita akan bahas untuk cara daftar di jalur domisili reguler dan sebaran. Ini untuk cara daftarnya ya. Sebenarnya cara daftarnya itu sama ya. Cara daftarnya sama dengan video yang sudah kita buat terkait dengan cara daftar di jalur domisili SMA. Ini ya. Nah, ini cara daftar jalur domisili SMA. Ya, sebenarnya sama dengan ini. Ya, nanti kalian sama ya. Kalian masuk di spmpjatim.net, terus berikutnya ya, kalian pilih pendaftaran, pilih jalur domisili. Nanti kalian pilih yang jalur domisili SMA. Ya, setelah dipilih SMA, nanti seperti biasa ya, masukkan PIN, masukkan NISN, tanggal terbit KK SKD, centang saya buka robot dan klik masuk. Nah, ini nanti tambahkan data siswa ya. Setelah data siswa, memilih sekolah, syarat dan ketentuan, finalisasi, selesai. Jadi sebenarnya untuk sebaran dan reguler itu hanya istilah dalam pembagian kuotanya saja. Ya, paham ya? Jadi nanti setelah kalian daftar seperti ini ya. Nah, setelah kalian daftar seperti ini, nanti kalian memilih sekolah pilihan pertama atau kedua ya. Nah, ini misalkan kalian milih di dalam zona karena di jalur domisili SMA itu kan hanya bisa memilih di dalam rayon, jadi tidak ada luar rayon. Ini berbeda dengan nanti di jalur nilai. Nah, dalam rayon ini dilihat teman-teman ya, kalau misalkan pembagian wilayah kalian itu di sini hanya ada dua ya, misalkan hanya ada dua sekolah misalkan ya. Nah, berarti nanti yang muncul ya hanya ada dua sekolah ya. Misalkan ini kan yang muncul kan dua sekolah, dalam rayon kalian hanya dua sekolah, maka di sini yang muncul di dalam rayon kalian hanya bisa memilih dua sekolah ini. Berarti pilihan 1 sama pilihan 2 saja ya. Nah, pilihan 3 sudah tidak ada karena di kalian dalam rayonnya itu hanya ada dua sekolah. Ini ya. Nah, ini berarti hanya ada dua sekolah saja, yang pilihan ketiga ini tidak ada. Berarti dipilih tidak memilih. Berarti kalian hanya bisa memilih dua sekolah karena di pembagian rayon itu hanya dua. Tapi kalau nanti misalkan di dalam rayonnya itu misalkan ada lebih dari 3 atau misalkan 3 seperti ini ya, 3 seperti ini, berarti kalian nanti bisa memilih 3 sekolah di dalam rayonnya. Misalkan pilihan 1 ya, terus nanti bisa milih lagi pilihan 2, terus bisa milih lagi di pilihan 3. Nah, ini ya. Ini kalian bisa memilih 3 sekolah di dalam rayon. Kalau misalkan nanti di pembagian zonanya atau rayonnya kalian ada 3 sekolah atau mungkin lebih dari 3 sekolah. Tidak paham ya? Terus berikutnya, kalau kalian sudah memilih sekolah sama ya, berikutnya setelah kalian akhiri ya, ini diklik selanjutnya. Jika sekolah sudah selesai dalam memilih, nanti di sini kan setelah kalian memilih sekolah, klik selanjutnya ya. Nanti berikutnya di sini ada syarat dan ketentuan. Silahkan dicentang selanjutnya. Dan ini proses finalisasi. Ya, finalisasi teman-teman cek dulu pemilihan sekolahnya, pastikan sudah betul. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga ya. Atau mungkin hanya 1 sekolah saja, 2 sekolah saja boleh. Ya, nanti kalau sudah disimpan permanen, ya, kalau sudah disimpan permanen ini ya, maka nanti kalian sudah selesai ya, pendaftaran selesai, kalian bisa mencetak bukti pendaftaran. Ya, maka pendaftaran jalur domisili SMA selesai. Kalian otomatis sudah daftar di domisili sebaran sama domisili reguler. Ini sudah otomatis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara sistemnya. Ya, bagaimana Pak proses seleksinya ya? Ketika tadi kalian ada dua domisili ya, domisili reguler sama domisili sebaran. Ya, tadi kan ada kuota kan 35% ya. 35% yang di reguler ini adalah 20, yang di sebaran ini adalah 15. Nah, ini kita akan pahami dulu untuk sistem pemeringkatannya atau sistem seleksinya. Ini nanti kalian bisa baca ya di sini, nanti masuk aja di prosedur. Kalian masuk di kriteria pemeringkatan. Di sini ada mengenai simulasi seleksinya. Ya, simulasi seleksi untuk jalur domisili SMA. Oke ya. Nah, kita jelaskan untuk bagaimana sih Pak prosesnya untuk jalur reguler sama sebaran. Nah, ini proses seleksinya seperti ini. Jadi yang pertama, jika kalian paham ya, jadi untuk siswa itu kan diberi pilihan 3 sekolah. Ya, 3 sekolah atau 2 sekolah atau 1 sekolah boleh. Ya, pertama cek dulu tergantung dari rayonnya. Di dalam rayon ada berapa sekolah. Nah, ketika ada 3 sekolah ya, kalian misalkan memilih 3 sekolah ya, ini 1 sekolah dicek dulu ya. Pilihan 1 ini akan ditandingkan lagi di domisili reguler. Ya, apakah kalian nanti masih masuk di kuota 20% apa tidak? Ya, misalkan tadi tak kasih contoh kuota sekolah misalkan 10 anak ya, 10 anak. Pendaftarnya 15 ya. Nah, berarti nanti yang diambilkan hanya nilai tertinggi 1 sampai dengan 10. Berarti nanti ada 5 anak yang tidak diterima. Ya, berarti nilai anak ini 10 ini akan dicek nilai yang paling tinggi. Karena untuk domisili kan sekarang menggunakan nilai akhir gabungan ya. Nah, setelah diterima di sini akan dicek ya, akan ditandingkan di domisili reguler dulu. Ini kan kuotanya 20%. Nah, kira-kira kalian masih masuk enggak ya? Misalkan kebutuhan sekolahnya 10. Nah, ini dicek. Jika kalian diterima, artinya kalian masuk di domisili reguler, maka proses di domisili sebaran kalian tidak akan dicek. Jadi sudah stop
ya. Artinya stop itu bagaimana Pak? Kalian bisa langsung daftar ulang. Oke, paham ya? Jadi ini seperti ini. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama ditandingkan dulu di domisili reguler nanti sampai mencapai kuota 20%. Misalkan kuota 20% adalah 10 anak, berarti nanti yang diambil nilai tertinggi dari 1 sampai dengan 10. Berarti kalau yang daftar 15 ada 5 anak yang tidak masuk. Pak, bagaimana dengan yang 5 anak ini? Yang 5 anak ini ya. 5 anak kan masih ada 5 anak. Yang 5 anak nanti ketika dia di domisili reguler tidak diterima, maka dia akan ditandingkan lagi ya di sini kan. Contohnya kan 5 anak nggak diterima ya, karena pendaftaran 15, kuota regulernya itu misalkan 10. Maka dia akan ditandingkan lagi di domisili sebaran. Ya. Nah, kalau yang sudah diterima kan dia sudah tidak ditandingkan di sebaran karena dia sudah diterima di domisili reguler, maka dia langsung bisa daftar ulang. Nah, jika tidak diterima akan ditandingkan lagi di domisili sebaran, termasuk yang 5 anak ini. Gitu ya. Nah, ternyata kalau misalkan diterima ya, kalau diterima berarti dia bisa langsung daftar ulang, maka proses selesai. Berarti kalian diterima di jalur domisili sebaran. Nah, ini paham ya? Nah, jadi dilihat dulu, jadi ditanding dulu di reguler diterima apa tidak. Kalau diterima berarti selesai ya, daftar ulang. Kalau tidak diterima di reguler karena akan ditandingkan lagi di domisili sebaran. Nah, kalau di domisili sebaran ini diterima, berarti kalian bisa langsung daftar ulang. Berarti nanti ya di pilihan 2 sudah nggak dicek. Ya, pilihan kedua atau ketiga sudah tidak dicek. Ya, karena apa Pak? Karena kalian sudah diterima di domisili sebaran dengan kuota 15% tadi. Oke, paham ya? Nah, tetapi jika misalkan di reguler tidak diterima, di domisili sebaran tidak diterima ya, ini ya tidak diterima, maka baru akan dicek lagi di pilihan kedua. Ya, dia akan baru dicek di pilihan kedua. Karena apa? Karena di pilihan 1 baik di reguler ataupun di sebaran tidak diterima, baru akan dicek di pilihan kedua. Atau kalau kalian misalkan Pak, ternyata saya hanya pilih satu sekolah saja, saya hanya pilih satu sekolah, kalau misalkan tidak diterima ya, kalian bisa ikut di tahap berikutnya, yaitu di tahap 4. Ya, paham ya teman-teman ya? Kalau kalian hanya daftar satu sekolah tok, ya ditanding reguler tidak masuk, tanding sebaran tidak masuk, berarti kalian tidak diterima, kalian bisa ikut di tahap berikutnya. Nah, kalau misalkan Pak, saya daftar 2 sekolah atau 3 sekolah, berarti setelah di pilihan 1 ya, di reguler dan sebaran tidak diterima, maka akan dicek di pilihan 2. Nah, pilihan 2 juga sama prosesnya ya. Di pilihan 2 juga sama prosesnya. Akan dicek dulu di domisili reguler. Di ini sekolah pilihan 2 ya. Nah, domisili reguler masuk apa tidak? Kalau masuk berarti proses selesai. Kalau kalian diterima berarti kalian diterima di pilihan 2 di jalur domisili reguler. Nah, misalkan tidak diterima, baru akan dicek lagi, ditandingkan kembali di domisili sebaran. Di domisili sebaran juga dicek ya, apakah kalian diterima apa tidak. Jika diterima berarti proses selesai. Ya, maka pilihan ketiga ini tidak akan dilakukan proses. Oke, paham ya? Nah, tetapi jika ternyata di pilihan 2 sampai di domisili sebaran ternyata kalian tidak diterima ya. Nah, ini kalau misalkan kalian memilih 3 sekolah, berarti nanti akan dicek di pilihan ketiga. Ya, kalau misalkan di pilihan 2 ya, tanding reguler, tanding sebaran tidak masuk, maka akan dicek di pilihan ketiga jika kalian memilih 3 sekolah. Tetapi kalau misalkan Pak, saya hanya memilih 2 sekolah, berarti nanti kalian tidak diterima, kalian bisa ikut di tahap berikutnya, yaitu di tahap 4. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, berikutnya kalau kalian misalkan Pak, saya daftar 3 sekolah ya, ternyata saya pilihan 1 tidak diterima ya, pilihan 2 tidak diterima, maka akan dicek lagi di pilihan 3. Nah, pilihan 3 prosesnya juga sama teman-teman ya, ditanding dulu reguler ya, setelah ditanding reguler dicek. Kalau kalian diterima berarti proses selesai. Kalian tidak akan ditanding di domisili sebaran ya, karena sudah diterima. Nah, tetapi kalau di domisili reguler ternyata kalian tidak diterima, maka terakhir ya akan ditanding lagi di domisili sebaran. Nah, ini jawabannya cuma 2. Kalau diterima berarti selesai, kalian bisa daftar ulang, berarti diterima ya di pilihan ketiga. Nah, tetapi jika ternyata tidak diterima ya, nah berarti kalian kan tidak diterima ya, baik di pilihan 1, pilihan 2 ataupun di pilihan 3, maka kalian bisa ikut daftar di tahap berikutnya, yaitu tahap 4. Jadi itu prosesnya. Jadi untuk cara daftarnya sama ya, untuk jalur domisili reguler ataupun sebaran ya, itu sama ketika kalian daftar di jalur domisili SMA. Jadi nanti teman-teman bisa cek di video kita ya, nanti di jalur domisili SMA. Ini baru kemarin saya upload ya, ini cara daftar di jalur domisili SMA. Nanti hanya ada istilah pembagian kuota saja ya. Jadi ada pembagian kuota untuk 20% reguler, 15 sebaran. Terus untuk proses seleksinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, mengenai seleksi di reguler dan sebaran.
Itu teman-teman ya, nanti di video berikutnya kita akan bahas untuk melihat peluang diterima ya di semua jalur pendaftaran. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.